Kapal cepat Kebo Iwa dengan tujuan Nusa Penida Sanur tenggelam di perairan Pantai Manyar, Desa Ketewel, Gianyar, Bali pada Selasa sore. Proses penyelamatan para penumpang kapal dan ABK langsung dilakukan oleh kapal cepat lainnya. Seluruh penumpang yang berjumlah 23 orang dan 5 anak buah kapal berhasil diselamatkan. Seluruh penumpang dan anak buah kapal yang berhasil dievakuasi berada di Pelabuhan Sanur Denpasar untuk penanganan lebih lanjut. Pemberita di masyarakat melihat ada sebuah kapal di kejauhan, tepat di depan Pura Batu Sigaru di Banjar. Ini satu kapal dalam posisi sudah mau tenggelam, jadi bentuknya seperti ini dan langsung tenggelam. Cukup banyak masyarakat yang melihat dan masyarakat membenarkan peristiwa tersebut. Sementara itu di Berau, Kalimantan Timur, 34 penumpang speedboat rombongan wisatawan lokal terombang-ambing di lautan usai kapal cepat yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Tanjung Batu, Kecamatan Derawan, Kalimantan Timur. Dari informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berau, speedboat mengalami pecah pada bagian lantai kapal hingga menyebabkan air masuk dan tenggelam. Sempat terombang-ambing di lautan selama 1 jam, 34 penumpang selamat dan berhasil dievakuasi tim SAR dan warga ke dermaga Kampung Tanjung Batu. Alhamdulillah kondisi sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Cuma ada beberapa yang masih ada shock dan trauma atas musibah ini, dan teman-teman di lapangan sedang mengevakuasi barang-barang milik korban yang bisa diselamatkan. Untuk memastikan apakah ada kelalaian dalam peristiwa ini, kasusnya kini telah ditangani Polres Berau. Angin kencang melanda 7 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyebabkan 68 rumah warga rusak. Selain itu, angin juga menyebabkan putusnya jaringan listrik dan pohon tumbang. Peristiwa ini sempat membuat warga panik. 7 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Limboro, Tinabung, Luyo, Mapili, Wonomulyo, dan yang terparah di Kecamatan Balanipak dan Campalagian. Sementara itu, para korban yang rumahnya rusak parah memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat atau tetangga. Saat ini BPBD Polewali Mandar masih mendata rumah warga yang rusak akibat angin kencang. Itu kan saya kan tidur di sini sama sepupu, tiba-tiba kedengarannya itu kayak ada angin kencang sekali, kencang. Terus itu kan 2 kali anginnya. Angin pertama itu tidak terlalu, tapi pas untuk kedua kalinya, yang atap bagian depannya itu sudah terbang. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun total kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hari ini kami akan awali informasi Anyu Siang dari kebakaran bus yang membawa 22 penumpang di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ya, beruntung para penumpang cepat menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sebuah bus yang membawa 22 penumpang terbakar di Jalan Lintas Tebing Tinggi Siantar, kilometer 11 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Menurut pengakuan sopir, saat sedang di perjalanan, tiba-tiba muncul kepulan asap dari bagian belakang bus. Melihat asap yang begitu tebal, sopir bus langsung meminta seluruh penumpang untuk turun. Beruntung tidak ada satupun penumpang yang mengalami luka. Setelah mendapatkan laporan, pemadam kebakaran Kota Tebing Tinggi langsung menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru padam setelah 1 jam. Kita mendapat laporan kebakaran 1 unit bus Pelita Paradek dengan tujuan Siantar berisikan 22 penumpang di Jalan Siantar kilometer 11 pukul 16.15. Untuk korban jiwa nihil, penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak polisian. Akibat peristiwa ini, kerugian yang timbul diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan kios di Pasar Besi di Tasikmalaya, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah pagi tadi. Ya, hingga saat ini proses pemadaman api masih terus berlangsung. Puluhan kios di Pasar Besi yang berada di Jalan S. Mutakin, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar pagi tadi. Sejumlah pemilik kios pasar berusaha menyelamatkan berbagai barang miliknya dari kios. Sementara sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Tasikmalaya dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dikasih tahu sama warga bahwa Pasar Besi kebakaran. Terus saya ke depan bawa apar, ternyata apinya udah besar, nggak bisa pakai apar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ojek online atau ojol menggeruduk tempat mangkal ojek pangkalan atau opang di kawasan Pasir Impun, Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi ini akibat kesalahpahaman yang terjadi Senin kemarin saat taksi online dihadang oleh oknum opang. Ratusan pengendara ojek online geruduk tempat mangkal ojek pangkalan di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung. Aksi ini adalah buntut dari perselisihan driver taksi online dan ojek pangkalan. Saat itu para pengemudi taksi online dilarang masuk ke kawasan Pasir Impun saat membawa penumpang. Padahal penumpang taksi online saat itu dalam kondisi darurat. Video amatir yang memperlihatkan driver taksi online yang diberhentikan oleh sekelompok ojek pangkalan. Perselisihan tersebut viral di media sosial dan membuat banyak driver ojek online mendatangi pangkalan ojek Pasir Impun untuk mencari orang yang melarang taksi online masuk ke kawasan Pasir Impun. Istilahnya daripada etika budaya Sundanya belum dipakai, atau nggak tahu karena gemper, nggak tahu mungkin karena memang rusuhan dan lain sebagainya, sehingga tidak konfirmasi, tidak hello dulu kepada pangkalan ini, sehingga di stoplah dan terjadi semacam intimidasi. Itu tadi stopnya pas pulang, pas mau turun berarti? Pas mau turun, pas mau turun. Terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak, tapi kedua pihak sudah bertemu dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di Mapolsek Antapani, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap viralnya istri yang disuruh ganti suami oleh petugas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, setelah diselidiki, hubungan dari pelapor adalah suami istri palsu. Wanita yang menangis histeris ini adalah seorang warga yang sempat viral. Pasalnya wanita ini menyatakan diusir dan diminta ganti suami oleh polisi di Biringkanaya, Sulawesi Selatan. Alhasil, 6 petugas diperiksa atas viralnya video wanita ini. Namun setelah viral di media sosial, polisi pun akhirnya menyampaikan fakta yang mencengangkan. Status suami istri yang diakui pelapor adalah palsu. Wanita ini memalsukan semua dokumen, dari akta keluarga, KTP hingga akta pernikahan yang menyatakan mereka suami istri. Dan pria yang dipeluknya adalah orang yang dilaporkan hilang oleh wanita ini. Tentu kita akan tindak lanjuti, kita akan melakukan penyelidikan menyangkut masalah dokumen palsu yang dilakukan. Kita akan melakukan penyelidikan dan membuat berita bohong melalui media. Itu juga dia sudah mengakui bahwa memang saya sengaja Pak bikin semuanya itu berita bohong untuk ketemu pacarnya. Diketahui semua laporan dari wanita yang berinisial DU ini adalah rekayasa. Terlapor dan pacarnya sudah tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan selama beberapa bulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya atas laporan palsu, kini perempuan ini diamankan di kantor polisi Polsek Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.
Petugas gabungan dari Satpol PP dan Polsek Bekasi Selatan menggerebek apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi online. Ya, hasilnya petugas mendapati 2 pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar apartemen. Pada Selasa malam, satu persatu petugas gabungan memeriksa kamar-kamar yang dihuni penghuni apartemen dan petugas mendapati 2 pasangan mesum yang bukan suami istri berada di dalam satu ruangan kamar apartemen. Petugas menemukan beberapa alat kontrasepsi di tempat sampah. Sejumlah penghuni kamar apartemen didata dan melakukan tes urin. Razia dilakukan karena banyaknya informasi terkait maraknya praktek prostitusi di apartemen. 2 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri ini yang terjaring razia dibawa menuju kantor Kecamatan Bekasi Selatan untuk didata dan dibina. Terkait apartemen yang diduga dijadikan tempat prostitusi online, petugas gabungan akan melakukan razia di sejumlah apartemen di Kota Bekasi. Perintah langsung dari Pak PLT untuk mendata apartemen-apartemen yang memang melakukan praktek-praktek prostitusi itu. Makanya untuk hari ini kita laksanakan dari apartemen Mutiara dan nanti selanjutnya memang pasti kita akan datangi setiap apartemen-apartemen yang di Kecamatan Bekasi Selatan.